Oke, sekarang mari kita berbicara tentang proses dan tahapan penjualan produk fintech di Indonesia. Mungkin kalian yang berminat sebagai sales untuk produk-produk fintech bisa kalian menyimak ini. Nah, tahapan-tahapan penjualan produknya di sini kita bisa lihat ya di sales cycle namanya. Identifikasi proses, mobil proses, riset, presentasi. Nanti kita jelaskan di berikutnya. Kita mulai dengan pemahaman pasar dan target audience. Pertama, kita menganalisa pasar, yaitu melakukan riset mendalam tentang pasar fintech di Indonesia, termasuk tren, preferensi keuangan, dan persaingan yang ada di antara produk-produk fintech lainnya. Kemudian, kita melakukan identifikasi target audience. Segmen pasar mana yang paling relevan dengan produk yang fintech ditawarkan, misalkan segmen UMKM atau generasi muda atau masyarakat yang tidak bankable. Terutama segmen-segmen yang belum bisa dijangkau oleh produk-produk keuangan tradisional. Kemudian lakukan penelitian kebutuhan. Melakukan survei atau wawancara untuk memahami kebutuhan dan mencapai poin target audiens terkait dengan layanan keuangan. Kemudian setelah pemahaman pasar dan target audiens, kita lakukan pengembangan produk dan layanan, yaitu desain produk, ya, mengembangkan produk fintech yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan target audiens. Kemudian pengembangan fitur, memastikan produk-produk fintech tersebut memiliki fitur-fitur yang mudah digunakan, aman, dan memberikan nilai tambah bagi pengguna. Kemudian step yang ketiga adalah integrasi dengan infrastruktur, yang memastikan produk fintech dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran yang ada atau infrastruktur teknologi lainnya. Nah, selanjutnya disiapkanlah strategi pemasaran, branding, digital marketing, kemitraan strategis, kemudian secara turun adalah event dan promosi. Itu beberapa step yang dapat digunakan untuk mencapai target pemasaran. Setelah itu baru disiapkan step-step penjualan dan distribusinya, yaitu memilih saluran distribusi, ya kan, melalui aplikasi mobile atau website atau agen. Kemudian strategi penjualannya seperti apa gitu, bisa Salesforce, bisa telemarketing atau online. Kemudian bisa juga menggunakan onboarding pelanggan, ya kan, memastikan proses onboarding pelanggan baru dapat berjalan dengan lancar dan mudah. First time experience itu sangat penting, jadi ini harus dijaga. Selain itu, memastikan bahwa customer support itu ada dan bisa melayani pelanggan dengan baik, yang dengan responsif dan berkualitas untuk menjawab berbagai pertanyaan dari konsumen dan kemudian menyelesaikan masalah yang ada di pelanggan. Kemudian jangan lupa juga ada edukasi, ya, terutama karena produk-produk fintech ini bagi sebagian orang gitu, sebagian besar masyarakat ini hal yang baru. Jadi memberikan edukasi kepada pelanggan tentang cara menggunakan produk fintech dengan baik itu sangat penting. Ya, seperti yang dibilang tadi ya, dalam studi kasus itu tantangan dalam penjualan produk fintech di Indonesia adalah pertama literasi keuangan atau meleknya masyarakat terhadap keuangan, ya. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah, sehingga diperlukan upaya edukasi yang intensif dan terus-menerus. Kemudian persaingan yang ketat, pasar fintech di Indonesia sangat kompetitif, sehingga perusahaan harus terus berinovasi untuk tetap relevan. Kemudian masalah regulasi, perubahan regulasi yang cepat mungkin dapat mempengaruhi bisnis fintech. Kemudian yang ketiga, yang keempat yang tidak kalah penting adalah keamanan data. Perlindungan data pribadi, kemudian transaksi, keamanan transaksi juga menjadi isu penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan fintech. Bagaimana strategi suksesnya dalam penjualan produk fintech? Yang jelas, fokus pada customer experience atau pengalaman pelanggan. Kemudian kolaborasi dengan mitra strategis, inovasi yang terus-menerus, sesuai untuk memenuhi kebutuhan pasar yang selalu berubah. Kemudian ini yang penting adalah edukasi pasar, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat fintech. Kemudian adalah membangun kepercayaan atau loyalty, membangun customer loyalty, membangun reputasi yang baik dan terpercaya di mata konsumen. Ini hal yang penting. Saya rasa cukup sekian dalam mata kuliah hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.